Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umur. Sahabat, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, mengelola, dan mengendalikan emosi. Daniel Goleman, pakar kecerdasan emosional, mengatakan bahwa kecerdasan ini bakal berpengaruh lebih besar daripada kecerdasan intelektual dalam mencapai keberhasilan. Untuk itu, kecerdasan emosional harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Yang pertama, belajar evaluasi diri. Belajarlah melakukan evaluasi diri untuk lebih mengenal kelebihan, kekuatan, kekurangan, dan kelemahan. Juga untuk mengevaluasi sikap, tindakan, pikiran, perasaan, dan kebiasaan selama ini. Renungkan apakah keputusan dan jalan yang tempuh sudah benar. Adakah yang perlu diperbaiki? Ambil waktu untuk merenung dan mengingat apa yang telah kita lakukan. Apa hasilnya? Serta reaksi dan persepsi insan lain terhadap kita. Ini yang sangat membantu untuk lebih mengenal diri sendiri sekaligus berusaha memperbaiki kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kita. Yang kedua, belajar kendalikan diri. Kemampuan mengendalikan diri adalah faktor penting dalam kecerdasan emosional. Dengan bekal ini, kita bersikap dan bertindak dengan tepat dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam kehidupan, mungkin ada berbagai dorongan impulsif yang harus dikendalikan sehingga tidak muncul gangguan dalam kehidupan. Emosi negatif juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Kemampuan mengendalikan diri memberi lebih banyak kendali atas hidup kita sendiri, membuat kita merasa lebih kuat dan percaya diri. Yang ketiga, belajar ekspresikan perasaan. Kita harus mampu mengekspresikan dengan cara yang baik perasaan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa kita dapat memahami diri sendiri sekaligus menyampaikan pesan kepada insan lain tentang diri kita. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat hidup lebih tenang karena kita tidak berpura-pura. Contohnya adalah ketika kita bisa berkata tidak untuk hal yang memang kita tidak ingin melakukannya, tentu dengan cara yang baik. Yang keempat, belajar bangkit dari kegagalan. Setiap insan pernah mengalami kegagalan. Saat itu, berbagai perasaan negatif akan hadir yang jika dibiarkan justru akan membuat situasi semakin buruk. Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan untuk bangkit agar kehidupan menjadi lebih baik dan tentram. Tak ada insan yang sempurna, tapi dengan kemampuan untuk bangkit, kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Kegagalan, kesulitan, dan masalah adalah jalur cepat untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih bermutu. Yang kelima, belajar tetap tenang. Seorang insan mungkin akan panik, bahkan stres, ketika datang kesulitan dan masalah. Sebaiknya, kita belajar untuk tetap tenang agar berfokus menyelesaikan masalah dari kesulitan yang dihadapi. Panik dan stres justru akan memasuki situasi yang lebih buruk, bahkan tidak terkendali. Yang keenam, belajar bangun motivasi. Banyak insan yang berhasil mungkin justru berawal dari kondisi yang lebih buruk dari kita. Mereka berhasil karena memiliki motivasi yang kuat, meski situasi kadang tidak sesuai dengan harapan. Insan dengan kecerdasan emosional yang baik akan tetap termotivasi meski situasi tidak sesuai harapan. Dengan motivasi kuat, kita dapat melewati segala hambatan dan tantangan dengan baik. Salah satu cara membangun motivasi adalah dengan menetapkan tujuan hidup dan membawa kesadaran bahwa keberhasilan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua dan keluarga. Ketujuh, belajar berempati. Empati tak hanya tentang bagaimana merasakan apa yang dirasakan insan lain, tapi juga tentang memahami persepsi, cara pandang, tantangan, dan kekuatan insan lain. Dengan empati yang baik, kita lebih peduli dan tak mudah menghakimi insan lain. Mulai sekarang, perhatikan bagaimana insan lain bertindak, kemudian coba pelajari dan pahami mengapa mereka melakukan itu semua. Ini akan menjadi pelajaran hidup yang luar biasa bagi kita. Yang kedelapan, belajar tidak reaktif. Setiap insan pernah mengalami situasi dan kondisi tidak enak yang berpengaruh pada suasana hati. Jika kita mengalami fenomena ini, janganlah langsung bereaksi seketika itu juga, yang mungkin akan disesali. Ambillah jeda sejenak untuk menetralisir suasana hati dan mempertimbangkan reaksi yang akan diberikan. Latih kecerdasan emosional dengan belajar lebih sabar dan menenangkan diri, khususnya saat sedang marah. Berwudu dan istighfar adalah cara terbaik untuk lebih tenang. Yang kesembilan, belajar berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting agar dapat menjalani hidup dengan baik. Jika tidak, hubungan dengan insan lain tidak akan berkembang, bahkan rusak. Kemampuan berkomunikasi berhubungan erat dengan usaha membangun silaturahmi dengan berbagai komunitas dan lingkungan. Keterampilan berkomunikasi adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Yang ke-10, belajar berpikir terbuka. Untuk mengembangkan kecerdasan emosional, kita harus belajar berpikir terbuka. Ini sangat penting agar dapat menerima kritik, saran, dan masukan dengan baik, tanpa harus merasa kesal. Semua itu sangat berarti untuk mengembangkan diri secara keseluruhan
dengan memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita. Untuk bisa berpikir terbuka, kita harus rendah hati, sadar bahwa tidak ada insan yang sempurna. Sahabat, dengan kecerdasan emosional yang baik, hidup akan menjadi lebih tentram dan bermutu. Kecerdasan ini akan sangat berpengaruh pada diri kita dan hubungan dengan insan lain. Untuk itu, kecerdasan emosional harus terus disingkatkan. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Salam unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.